guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update. Nah, seperti biasa, gua akan membawakan berita-berita terbaru seputar dunia pro wrestling dan juga update daripada rekap-rekap show pro wrestling. Dan di video kali ini, gua akan merekap show dari NXT New Year Evil dan juga AEW New Year Smash malam pertama. Tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini, gua akan membawakan hasil dari New Japan Wrestle Kingdom 15 malam pertama dan juga malam kedua yang digelar pada tanggal 4 dan juga 5 Januari kemarin. Nah, untuk malam pertama ini, acara itu dibuka dengan event Battle Royale ya, untuk memperebutkan gelar King of Pro Wrestling, yang dimana untuk urutan partisipannya ya berdasarkan urutan masuknya, yaitu ada Seth Owens, Tomohiro Ishii, terus ada Minoru Suzuki, Yuji Nagata, lalu ada Toa Henare, terus ada Hiroki Goto, terus ada Yujiro Takahashi, lalu ada Yoshihase Togi Makabe, Tomoaki Hamna, Hiroyoshi Tanzen, Rocky Romero, Doki, Sho, Bushi, lalu ada Tiger Mask, Bad Luck Fale, Gabriel Kidd, Yuya Uemura, dan juga Yota Tsuji dan juga Toru Yano. Dan dari hasil Battle Royale tersebut itu mendapatkan 4 finalis, yaitu ada Chase Owens, Bad Luck Fale, Bushi, dan juga Toru Yano, yang mereka berempat itu akan melakukan Fatal 4-Way di malam kedua untuk memperebutkan title daripada King of Pro Wrestling. Ya, langsung ke match kedua ya, yang merupakan match dari event sebenarnya dari Wrestle Kingdom malam pertama, yaitu match antara juara Super Junior yaitu Hiromu Takahashi melawan juara daripada Super J-Cup yaitu El Phantasmo, yang dimana pemenangnya itu akan menantang Teiji Ishimori untuk memperebutkan IWGP Super Junior Heavyweight di malam kedua. Dan pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Hiromu Takahashi. Lalu match ketiga ada perebutan juara daripada IWGP Heavyweight Tag Team Championship antara Dangerous Tekkers yaitu Zack Sabre Jr. dan juga Taichi ya, melawan Guerrillas of Destiny dari Tama Tonga dan juga Tangaloa, yang berhasil dimenangkan oleh Guerrilla of Destiny. Dan kemenangan tersebut itu menandakan bahwa mereka memenangkan title tersebut untuk ke-6 kalinya begitu. Lalu selanjutnya ini ada Hiroshi Tanahashi yang melawan The Great Okan dari Empire. Dan pertandingan itu menunjukkan bahwa si Hiroshi Tanahashi menunjukkan kelasnya kembali menjadi ace dari New Japan Pro Wrestling dengan memenangkan pertandingan tersebut. Lalu yang selanjutnya ini ada pertandingan mantan rekan satu stable yaitu Kazuchika Okada melawan leader daripada The Empire yaitu Will Ospreay, dan pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Kazuchika Okada. Untuk main event di malam pertama yaitu untuk memperebutkan gelar IWGP World Heavyweight Championship dan juga IWGP Intercontinental Championship. Antara penantangnya itu adalah Kota Ibushi dan juara bertahannya adalah Tetsuya Naito. Dan pertandingan itu menghasilkan juara baru yaitu Kota Ibushi. Dan Kota Ibushi akan melanjutkan pertandingannya di malam kedua yang akan menghadapi Jay White sebagai pemegang hak untuk menantang world title di New Japan begitu. Nah, lanjut lagi ke malam yang kedua, yaitu di mana event Wrestle Kingdom malam kedua itu dibuka dengan dark match dari promotion Stardom. Nah, yang dimana dark match itu terdiri daripada 2 match ya. Yang pertama itu ada tag team match ya antara Shuri dan juga Julia yang berhasil memenangkan pertandingannya setelah melawan pasangan Mayu Iwatani dengan Tam Nakano.
Lalu match yang ketiga itu ada Six Woman Tag Team match ya, antara Saya Kamitani, AZM, dan juga Utami Hayashita yang berhasil mengalahkan Maika Natsupoi dan juga Himeka begitu. Dan lalu berlanjutlah ke acara utama daripada Wrestle Kingdom yang dibuka dengan Fatal 4-Way untuk memperebutkan King of Pro Wrestling antara Chase Owens, Bad Luck Fale, lalu Bushi dan juga Toru Yano. Dan pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Toru Yano setelah melakukan pinfall. Nah, lalu selanjutnya ada pertandingan untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship antara El Desperado dan juga Yoshinobu Kanemaru melawan Ryosuke Taguchi dan juga Master Wato sebagai penantangnya. Dan pertandingan itu El Desperado dan juga Yoshinobu berhasil mempertahankan gelar juaranya. Lalu selanjutnya ini untuk memperebutkan Never Openweight Championship antara Shingo Takagi sebagai juara bertahan yang menghadapi Jeff Cobb. Dan Shingo Takagi ini berhasil mempertahankan gelarnya, dan hal tersebut menandakan bahwa The Stable dari Empire itu melakukan debutnya di event Wrestle Kingdom dengan mengalami kekalahan secara total dari seluruh anggota stable-nya begitu. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Championship antara Taiji Ishimori melawan penantangnya yaitu Hiromu Takahashi. Dan hasilnya itu Hiromu Takahashi berhasil menjadi juara baru untuk IWGP Junior Heavyweight Championship, dan kemenangan tersebut merupakan gelar keempat baginya. Dan yang terakhir main event daripada Wrestle Kingdom malam kedua yaitu Kota Ibushi dan juga melawan Jay White ya untuk memperebutkan gelar IWGP Heavyweight Championship dan juga IWGP Intercontinental Championship, di mana Ibushi berhasil mempertahankan gelarnya. Nah, masih di New Japan Pro Wrestling ya, untuk setelah event daripada Wrestle Kingdom itu, pada saat event backstage interview, Jay White yang kalah dari Ibushi itu melakukan pernyataan yang mengejutkan, di mana dia akan keluar dari promotion New Japan setelah event New Year Dash yang digelar di 6 Januari. Alasannya dia keluar itu karena dia mengalami depresi ya atau frustasi setelah mengalami kekalahan melawan Ibushi, di mana dia merasa bahwa takdir dia untuk memenangkan gelar tersebut di malam itu, dan dia merasa bahwa New Japan itu tidak memperlakukannya dengan baik gitu ya, baik New Japan ataupun para penonton gitu ya, tidak mengapresiasi apa usaha yang telah diberikan oleh Jay White. Dan dia juga menyebutkan dia telah mengorbankan 3,5 tahun tidak bertemu keluarganya hanya untuk New Japan begitu, dan dia akan keluar dari New Japan setelah event New Year Dash ya, apabila dia di booking untuk melakukan match di event New Year Dash begitu katanya. Lalu masih juga di New Japan, di mana setelah memenangkan pertandingan itu ya Kota Ibushi, pada saat dia merayakan kemenangannya, tiba-tiba Sanada dari stable Long In Rona Blast Japon itu masuk ke dalam ring dan menantang Kota Ibushi untuk gelar yang baru dipertahankan oleh Kota Ibushi malam tersebut. Dan Kota Ibushi menerima tantangannya, dan tapi untuk matchnya kapan digelarnya itu belum ada pemberitahuan untuk selanjutnya begitu. Dan dimana setelahnya pada saat di backstage interview Kota Ibushi mengatakan bahwa dia menginginkan bahwa adanya unifikasi antara IWGP Heavyweight Championship dengan IWGP Intercontinental Championship. Begitu pernyataan dari Kota Ibushi. Nah, setelah dari New Japan kita lanjutkan beritanya itu ke AEW ya. Ya, di mana AEW mendapatkan update ya
untuk match card di AEW New Year's Match malam kedua, yang dimana pada awalnya untuk tag team match antara Jurassic Express melawan The FTR gitu ya, dimana Jurassic Express itu kan diwakili oleh Luchasaurus dan juga Jungle Boy, tetapi Luchasaurus ini akan digantikan oleh Marco Stunt. Lalu ada tambahan pertandingan, yaitu untuk memperebutkan NWA Women Championship antara Serena Deebs ya menghadapi Tay Conti. Dan juga ada satu lagi match card, yaitu reuninya dari The Elite ya, yaitu Young Bucks dan juga Kenny Omega akan bertanding di 6-man tag team match, tetapi untuk lawannya ini belum ditentukan siapa begitu. Nah, dan yang terakhir ini datang dari WWE yang mengenai match card-nya di NXT New Year Evil, yaitu Fight Pit ya antara Tommaso Ciampa menghadapi Timothy Thatcher yang batal digelar di NXT New Year Evil lantaran Timothy Thatcher ini mengalami cedera, walaupun menurut pernyataan William Regal bahwa cederanya ini bukan cedera yang berat ya. Dan pertandingan antara Tommaso Ciampa dan Timothy Thatcher ini hanya mengalami pemunduran pelaksanaannya, bukan dibatalkan. Jadi permasalahan antara Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa ini masih akan diselesaikan melalui Fight Pit begitu. Nah, oke, begitu berita untuk di episode sekali ini gitu. Tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan dengan recap show. Untuk recap show yang pertama, yaitu NXT New Year Evil yang digelar di tanggal 6 Januari 2021. Untuk match pertamanya ini ada match antara Karrion Kross yang menghadapi Damian Priest. Nah, di mana di match ini tuh kita melihat match yang bukan tipikal matchnya WWE, melainkan match yang seperti kita biasa lihat di New Japan atau misalnya di Ring of Honor begitu ya, yang dimana kita disuguhkan dengan banyaknya heavy hitter dari kedua pegulat gitu ya, kedua petarung, dan juga manuver-manuver yang mungkin apabila kita melihat postur dari kedua pegulat itu agak mustahil dilakukan, tetapi mereka bisa mengeksekusinya dengan baik begitu. Lalu walaupun begitu, Karrion Kross bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah melakukan pukulan keras ya ke bagian belakang daripada kepala Damian Priest, walaupun beberapa serangan terakhir daripada Karrion Kross sebelum memenangkan pertandingan itu tampak tidak mempan terhadap si Damian Priest. Nah, lalu show ini berlanjut dengan pengumuman daripada Dusty Rhodes Tag Team Classic yang akan mulai digelar di NXT edisi minggu depan begitu. Untuk Dusty Rhodes Tag Team Championship ini sendiri tuh untuk match minggu depan itu sudah ditentukan ya. Dari ke-16 tim ini, untuk minggu depan ini ada 4 tim yang akan bertanding ya. Di mana ada Undisputed Era yang akan menghadapi Breezango dan juga Everrise yang akan menghadapi The Grizzled yang veterans begitu. Dan lanjut ke match yang kedua, yaitu untuk memperebutkan gelar NXT Cruiserweight Championship antara Santos Escobar yang menghadapi Grand Metalik. Ya, match ini kita akan melihat adalah match yang tipikal fighting style itu adalah luchador ya. Dan seperti yang kalian lihat bahwa mereka memang kedua petarungnya itu basically memang dasarnya itu lucha libre gitu ya untuk cara bertarungnya atau fighting stylenya. Dan pertandingan itu cukup menghibur dan hasil pertandingan itu di mana si Santos Escobar itu berhasil mempertahankan gelarnya walaupun dia sempat mengalami kewalahan ya dari serangan-serangan Grand Metalik di awal-awal pertandingan. Untuk match ketiga yaitu ada single match antara Xia Li yang melawan Katrina Cortez,
Dan di mana di scene itu match-nya itu merupakan kembalinya Xia Li yang sebelumnya itu sudah di teaser ya sebanyak berkali-kali gitu ya di beberapa episode NXT sebelumnya, di mana Xia Li ini sekarang membawa gimmick yang baru, di mana pada saat itu dia masuk bersama Boa yang ditemani dengan masternya gitu. Dan dengan gimmick barunya itu Xia Li juga agak merubah gaya bertarungnya ya, di mana dia lebih memfokuskan serangannya itu dengan pukulan dan juga tendangan ya, hampir mirip seperti ini ya kickboxing kayak gitu, dibandingkan dengan gaya sebelumnya yang memang lebih melibatkan daripada bantingan-bantingan ala wrestling begitu. Dan pertandingan ini itu Xia Li dapat memenangkannya dengan mudah. Oke. Lalu selanjutnya ini ada match yang paling ditunggu-tunggu ya, salah satunya yaitu Last Woman Standing antara Raquel Gonzalez yang menghadapi Rhea Ripley. Ya, pertandingan ini seperti penuh dengan dendam kesumat, di mana kedua petarung ini mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mereka tidak ragu-ragu untuk menggunakan benda di sekitarnya, walaupun pada akhirnya ini Raquel Gonzalez berhasil memenangkan pertandingan tersebut, dan yang kita harapkan ini push daripada Raquel Gonzalez ini tidak berhenti di match ini, mungkin dia bisa menjadi the next contender ya buat gelar NXT Women Champion begitu. Nah, lalu selanjutnya ini ada segmen perayaan dari stable The Way yang dipimpin oleh Johnny Gargano, di mana mereka merayakan kemenangan Johnny Gargano di minggu lalu ya, di mana dia berhasil mempertahankan gelar NXT North American Championnya, dan hal tersebut itu mematahkan kutukannya dari si Johnny Gargano yang selama sepanjang sejarah dia bertanding di NXT dia tidak pernah berhasil mempertahankan gelar yang dia miliki sebelumnya begitu. Tetapi perayaan tersebut itu diganggu oleh Shotzi Blackheart yang menggunakan tanknya masuk ke dalam arena, dan pada saat Shotzi Blackheart berusaha menginterupsi begitu ya, Austin Theory mencoba menghentikannya, tetapi gagal setelah dia ditembak di bagian bijinya oleh Shotzi Blackheart menggunakan tanknya. Dan lalu Shotzi Blackheart berlari masuk ke ring untuk menyerang Candice LeRae. Nah, di mana si Johnny Gargano yang mencoba untuk menghentikan Shotzi Blackheart ini itu gagal setelah Kushida juga ikut masuk ke dalam arena untuk membantu Shotzi begitu. Dan hal tersebut itu tiba-tiba bell ring berbunyi, yang ternyata bell tersebut dibunyikan oleh host daripada NXT New Year Evil yaitu Dexter Lumis, dan dia menunjukkan karikatur yaitu untuk match berikutnya itu adalah mix tag team match antara Kushida dan juga Shotzi Blackheart menghadapi Johnny Gargano dan juga Candice LeRae ya. Ya, di mana match ini sebenarnya cukup menghibur ya, walaupun emang ini tipikal mix tag team match-nya dari WWE gitu ya, yang dimana cukup menghibur, cukup singkat, jadi ini pertandingan memang fast pace, dan pertandingan ini tuh berhasil dimenangkan oleh Shotzi Blackheart dan juga Kushida setelah Kushida berhasil melakukan roll up pin terhadap si Johnny Gargano begitu. Dan lalu kita masuk ke main event dari NXT New Year Evil tentunya, yaitu untuk memperebutkan gelar NXT Championship, yang match itu adalah antara Kyle O'Reilly yang menghadapi Finn Balor,
Dan ini merupakan match jilid kedua ya antara mereka berdua. Yang dimana di match ini tuh mereka menunjukkan kembali kelasnya ya sebagai top fighter ya dari dunia pro wrestling gitu ya, top star dari dunia pro wrestling, bukan hanya di WWE tapi juga di dunia begitu. Dimana kita disukai dengan hard hittingnya, terus dengan manuver-manuver yang mereka lakukan gitu ya, baik itu submissionnya atau misalnya suicidanya begitu. Dan dimana terlihat Finn Balor ini ingin membalas apa yang dilakukan oleh O'Reilly ya di match pertama, yaitu meretakan daripada rahangnya. Jadi fokusan daripada Finn Balor selama match itu dia memfokus daripada jauh daripada si O'Reilly, sedangkan si O'Reilly ini fokus melakukan manuver-manuver terhadap lengan daripada si Finn Balor. Dan bukanlah match daripada Kyle O'Reilly dan juga Finn Balor apabila tidak berakhir dengan berdarah begitu ya. Walaupun match ini kalau menurut saya tidak se-wow pada saat yang pertama, tetapi ini match yang bagus gitu ya, yang decent match gitu ya, dan pantas untuk menjadi main event. Walaupun banyak yang berharap Kyle O'Reilly menjadi juara baru daripada NXT, tetapi hal itu terpatahkan setelah Finn Balor berhasil mempertahankan gelarnya setelah melakukan Cobra Twist ya, sehingga Finn Balor ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission. Oke. Dan selanjutnya, selain daripada hasil pertandingan di NXT New Year Evil, William Regal juga mengumumkan ya selama di show tersebut bahwa untuk Dusty Rhodes Classic Tag Team Match Classic Turnamen ini ya untuk edisi tahun 2021 tidak hanya digelar untuk divisi pria, tetapi juga akan digelar untuk divisi wanita untuk pertama kalinya begitu. Dan sekian untuk recap show yang pertama, kita akan lanjut ke recap show yang kedua. Recap show kedua yaitu AEW New Year Smash malam pertama yang digelar di tanggal yang sama yaitu 6 Januari 2021. Di mana acara show ini tuh dibuka dengan masuknya Chris Jericho, lalu juga Snoop Dogg yang pada malam tersebut mereka bergabung sebagai komentator tamu ya gitu, guest komentator untuk malam tersebut begitu. Dan show ini dibuka dengan 8-man tag team match ya antara The Young Bucks bersama So-Called Uncensored yaitu Frankie Kazarian dan juga Christopher Daniel yang menghadapi The Hyper 2 dan juga The Acclaim begitu. Dan di mana pertandingan tersebut semua petarung di match tersebut itu menunjukkan kelasnya, di mana kita disuguhkan dengan high maneuver match gitu ya dari The Young Bucks gitu, dan juga The Acclaim, dan lalu classic stylenya daripada si Christopher high flying classic stylenya daripada si Christopher Daniel begitu ya. Dan ini sekali lagi gitu ya menunjukkan bahwa AEW itu mereka memang memiliki keunggulan di divisi tag team mereka gitu ya. Dan untuk pertandingan pembuka di New Year's Smash edisi malam pertama ini berhasil dimenangkan oleh tim The Young Bucks dan juga SCU. Dan yang menarik itu pada saat setelah pertandingan tersebut Christopher Daniel itu dan juga Frankie Kazarian itu menantang The Young Bucks untuk memperebutkan gelar AEW Tag Team Championship. Dan apabila mereka kalah dari match tersebut, mereka akan berhenti bertanding sebagai tag team untuk selamanya. Menjadi ini pertandingan situasinya adalah hidup dan mati ya untuk SCU ya sebagai tim setelah rekan setimnya juga yaitu Scorpion Sky
yang di AEW juga dia lebih fokus untuk sebagai single competitor ya sekarang tuh begitu. Nah, lalu selanjutnya ini kita diberikan segmen promo yaitu dari Jon Moxley ya, yang sejak dia dikalahkan oleh Kenny Omega ya untuk memperebutkan gelar AEW Heavyweight Championship ya, di mana dia kehilangan gelar tersebut gitu. Dia kembali dan melakukan promo dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengeluh atau apapun gitu ya seperti petarung lainnya setelah dia mengalami kekalahan itu, tetapi dia akan menyelesaikan apa yang dia komitmenkan gitu. Jadi dia akan selalu ada untuk Kenny Omega seperti Boogeyman yang akan selalu mengikuti Kenny Omega dimanapun berada, dan apabila ada kesempatannya dia akan mengambil lagi gelar AEW World Heavyweight Championship. Walaupun pada malam tersebut gelar AEW World Heavyweight Championship itu diperebutkan antara Kenny Omega dan juga Rey Fenix untuk main event New Year's Match di malam pertama, dan dia menghormati hal tersebut. Dan apabila Kenny Omega tetap mempertahankan gelarnya seperti janjinya bahwa Jon Moxley akan selalu menghantui si Kenny Omega, begitu katanya. Lalu berlanjut dengan match antar rekannya match antar member di Inner Circle ya, antara si Jack Hager yang menghadapi Wardlow. Setelah sebelumnya si Jack Hager itu menantang Wardlow karena Wardlow itu sempat absen di beberapa episode AEW Dynamite, dan si Jack Hager tidak menyukai hal tersebut begitu, dikarenakan bahwa menganggapnya kalau si Jack Hager itu bahwa si Wardlow ini lebih mementingkan hal lain dibandingkan Inner Circle gitu ya, dibandingkan dia yang selalu memprioritaskan seluruh urusan Inner Circle lebih dahulu gitu. Dan match ini merupakan a decent match ya gitu ya, dan Wardlow itu memperlihatkan kelasnya gitu ya, yang memang mungkin sebelumnya karena mungkin kekurangan jam terbang gitu ya, atau kekurangan kesempatan untuk bertanding, di sini kita melihat apa Wardlow miliki, dan hal tersebut berhasil membuahkan hasil bagi Wardlow karena dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan setelah pertandingan tersebut kedua petarung yaitu baik si Jack Hager dan juga Wardlow itu saling merespek satu sama lain begitu. Lalu dilanjutkan dengan event penimbangan ya untuk pertandingan di minggu depan ya, yaitu antara Brian Cage dan juga Darby Allin ya untuk memperebutkan AEW TNT Championship, yang dimana di malam tersebut ya Darby Allin masuk ke dalam arena dengan membawa TNT Championship dengan desain yang baru, dikarenakan desain yang lama itu kan sudah dipensiunkan untuk menghormati mendiang Brody Lee dan diberikan kepada Brody Lee Junior gitu ya untuk belt yang lama itu. Yang dimana sih secara overall si desainnya itu hampir sama, yang membedakan secara mencolok itu adalah daripada beltnya yang sebelumnya berwarna merah sekarang ini berwarna hitam begitu. Ya, pada segmen tersebut dimana Brian Cage itu ditemani oleh tim Taz ya, yaitu Taznya itu sendiri. Lalu ada Ricky Stark dan juga Will Hobbs gitu ya. Dan sedangkan untuk Darby Allin dia hanya datang sendiri. Nah, setelah melakukan penimbangan tersebut, Darby Allin itu menantang untuk bertarung terhadap si Brian Cage untuk sekarang. Ya sudahlah, daripada menunggu lama lagi, ayo sekarang kita bertarung begitu. Tetapi pada saat tim Taz mau menyerang menyerang si Darby Allin gitu ya,
tiba-tiba lampu di arena itu mati dan langsung berbunyilah dari entrance music dari Sting gitu. Dan Sting masuk ke dalam arena. Sembari Sting masuk ke dalam arena, tim Test itu secara perlahan meninggalkan ring gitu ya. Dan Sting dan juga Darby Allin ini saling bertatap muka, di mana ini semakin memperlihatkan intensi dari Sting yang mengincar gelar TNT Championship yang dipegang oleh Darby Allin begitu. Lalu selanjutnya ini ada single match ya antara Cody Rhodes yang ditemani oleh Snoop Dogg menghadapi Matt Sydal. Ya ini merupakan yang decent match ya, walaupun bukan yang top class gitu ya. Yang dimana si Cody Rhodes ini berhasil memenangkan pertandingan ini setelah melakukan crossroad ya sebanyak 2 kali terhadap Matt Sydal dan mengakhiri pertandingan itu via pinfall. Tetapi yang cukup menarik ini dari Snoop Dogg. Nah, dimana setelah pertandingan itu berakhir gitu ya, secara tiba-tiba gitu ya, The Chaos Project yaitu Luther dan juga Serpentico itu menyerang Cody Rhodes dan juga Matt Sydal. Walaupun berhasil dilawan oleh mereka berdua gitu. Dan akhirnya itu si Serpentico itu tergeletak di tengah ring. Dan pada melihat hal tersebut, Matt Sydal mencoba untuk memberikan hiburan gitu ya kepada penonton dengan melakukan finishing move-nya gitu ya terhadap si Serpentico. Tetapi pada saat si Matt Sydal mau melakukan hal tersebut gitu ya, Snoop Dogg-nya menghentikannya dan Snoop Dogg ingin mengambil alih. Lalu Snoop Dogg dari atas ring melakukan manuver frog splash dan mempin Serpentico. Dan itulah entertainment value dari match tersebut begitu. Nah, match selanjutnya ini kembali ada single match ya antara Hikaru Shida dan juga Abaddon ya untuk memperebutkan AEW Women's Championship gitu ya. Dimana pada awal match itu pada saat si Abaddon memasuki arena gitu ya, secara tiba-tiba Hikaru Shida itu menyerangnya menggunakan kendo stick. Tetapi hal tersebut tidak begitu membuahkan hasil gitu ya. Dikarenakan si Abaddon itu diibaratkan kalau karakter itu seperti immortal kayak zombie gitu kan. Dan pertandingan ini cukup menarik dan si Abaddon ini hampir memenangkan pertandingannya ya setelah dia melakukan hal yang dia lakukan seperti di edisi lalu ya terhadap Hikaru Shida, yaitu menggigit lehernya hingga ada darah ya di leher Shida. Tetapi Shida berhasil membalikkan keadaan gitu ya, walaupun tertatih-tatih gitu ya, dan berhasil mencoba melakukan pin berkali-kali terhadap Abaddon walaupun gagal. Shida itu berhasil melakukan finishing move-nya yaitu Tamashini gitu ya untuk memenangkan pertandingan itu via pinfall. Oke, kita lanjutkan ke main event dari AEW New Year's Smash malam pertama, yaitu pertandingan untuk memperebutkan AEW World Heavyweight Championship antara Rey Fenix sebagai penantang menghadapi Kenny Omega yang ditemani oleh Don Callis. Di match ini memang pantas sekali untuk menjadi main event untuk event malam tersebut ya. Dimana kita memperlihatkan bahwa memang Rey Fenix itu pantas sebagai pengisi main event. Dia memperlihatkan hasil perjuangannya selama 13 tahun terakhir
bagaimana dia usahanya, bagaimana dia jerih payahnya gitu ya. Dan lalu kita juga mendapatkan performa terbaik dari Kenny Omega ya, walaupun memang bukan yang terbaik gitu ya. Tetapi kita melihat the best Kenny Omega kembali seperti di New Japan Pro Wrestling dahulu. Di mana Kenny Omega memperlihatkan kembali bagaimana dia bagus sebagai penggulat, tetapi dia juga bagus sebagai storyteller, di mana walaupun itu match bukan speaking kayak gitu ya, dia memberikan match itu story dengan pertandingan mereka itu, dan pertandingan itu dibawa dengan hard hitting, banyak manuver seperti di New Japan gitu ya, dimana Kenny Omega itu memberikan cerita ya, baik Kenny Omega dan juga Rey Fenix, keduanya memberikan cerita yang bagus, dimana pada saat awal pertandingan Rey Fenix memberikan fighting spirit yang besar, yang hebat gitu ya. Dia bisa membuat Kenny Omega kewalahan, lalu Kenny Omega mencoba menyamainya gitu ya, dan berhasil mengovercome daripada si Rey Fenix, dan hampir berkali-kali dia melakukan signature move yaitu V-trigger berkali-kali, tetapi dengan fighting spirit yang hebat dari Rey Fenix, dia berhasil mematahkannya dan memberikan lagi perlawanan pada hingga akhirnya Kenny Omega berhasil mempertahankan gelarnya setelah dia melakukan One Wing Angel terhadap Rey Fenix, yang merupakan finishing move yang tidak pernah dipatahkan selama sejarah pro wrestling, terutama di sejarah karirnya Kenny Omega ya, begitu. Lalu yang menarik, setelah pertandingan tersebut, Don Callis pun masuk ke dalam ring dan keduanya merayakan kemenangannya, dan Don Callis itu memberikan video ya terhadap Rey Fenix ya, yang memperlihatkan bahwa si Penta Junior ya, Pentagon Junior dan juga Pac merupakan rekan daripada Rey Fenix itu terlihat tidak berdaya ya setelah dihajar oleh The Eddie's Family, yaitu Eddie Kingston, Butcher, and Blade, dan The Bunny gitu. Setelah memperlihatkan video tersebut ya, tiba-tiba si Jon Moxley itu masuk dan memukul Kenny Omega menggunakan barbed wire baseball bat gitu ya. Dan tak lama kemudian rekan lama Kenny Omega di Bullet Club yang dulu gitu ya, yaitu The Good Brother, Carl Anderson dan juga Doc Gallows yang merupakan tag team champion dari Impact Wrestling, itu masuk ke dalam ring juga untuk membantu Kenny Omega. Hingga Kenny Omega dan The Good Brothers itu bisa membalikan keadaan dan menghajar Jon Moxley ini habis-habisan menggunakan baseball bat-nya berkali-kali ya, begitu. Dan melihat Jon Moxley yang tidak berdaya, maka para talent daripada AEW yang menjadi penonton juga ya di tribun penonton gitu ya, itu mencoba untuk menolong Jon Moxley, walaupun hal tersebut bisa dicegah oleh mereka bertiga. Lalu tak lama kemudian The Young Bucks yang memang merupakan mantan anggota The Bullet Club juga itu masuk ke arena pertandingan dan mempertanyakan aksi yang dilakukan oleh ketiga rekannya tersebut begitu. Hingga satu saat itu si Kenny Omega yang agak lengah itu berhasil ditahan oleh Varsity Blonde ya di sisi ring. Melihat hal tersebut, Varsity Blonde itu berharap bahwa si The Young Bucks itu akan berpihak kepada mereka. Tetapi alih-alih begitu, yang ada yang mengejutkan itu adalah di mana Matt Jackson dan juga melalui super kick-nya dan juga Carl Anderson melalui Diamond Cutter-nya
menghajar Varsity Blonde. Dan hal tersebut menandakan bahwa reuni daripada The Elite dari The Young Bucks, The Good Brothers, dan juga Kenny Omega, dan mengakhiri show tersebut dengan gestur khasnya The Bullet Club, yaitu Too Sweet gesture. Oke. Too sweet baby. Oke. Dan hal tersebut mengakhiri recap show dari AEW New Year's Smash edisi malam pertama. Jadi secara kesimpulan, AEW kembali menjadi penguasa Wednesday Night War ya. Dia memperlihatkan lagi sebagai pemimpin daripada show wrestling di Rabu malam, karena menyuguhkan pertandingan-pertandingan yang lebih menghibur. Tetapi walaupun begitu, NXT juga memberikan beberapa match card yang mungkin di luar ekspektasi ya, terutama kayak Karrion Kross dan juga Damien Priest, terus juga Rhea Ripley dan juga Raquel Gonzalez, dan Finn Balor dan Kyle O'Reilly sebagai main eventnya gitu ya. Dan yang patut kita tunggu itu adalah malam kedua daripada AEW New Year Night ya, New Year Smash Night ya, New Year Smash untuk malam kedua, yang dimana kita mendapatkan kabar bahwa The Elite ya, terutama Kenny Omega dan juga The Young Bucks itu akan kembali bertanding bersama. Dan siapa nih lawannya gitu ya, dikarenakan kalau misalnya akan melawan Pac atau Pentagon Junior dan juga Phoenix kan, tetapi Pac ini sudah di booking untuk menghadapi Eddie Kingston gitu ya di malam kedua. Tapi kita lihat aja nanti ya siapa lawannya begitu. Oke, sekian untuk Villain Wrestling Update edisi 8 Januari 2021. Apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Lalu apabila kalian memiliki masukan ya, baik itu mengenai show yang gua rekap gitu ya, atau ada diskusi-diskusi lainnya seputar dunia pro wrestling, atau mungkin ada masukan, silahkan berkomentar. Lalu apabila kalian ingin menonton lagi video-video dari channel gua, silahkan subscribe video ini ya. Terima kasih telah menonton. Dan satu lagi, jelas NXT cuma satu-satunya yang pantas ditonton dari WWE ya. Oke? Itu aja pesan gua. Terima kasih udah menonton. See you in the next video and bye-bye. Too Sweet Bullet Club kembali.